Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Bafaki dari 10.4 absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, peta konsep. Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab. Yang pertama, wawasan Nusantara. Yang kedua, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang ketiga, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Yang keempat, peran serta warga negara pendukung implementasi wawasan kebangsaan. Topik yang akan kita bahas, yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Berarti, sebagai landasan visional, wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat, agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh dan satu pula. Yang kedua, ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara secara umum sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, ada fungsi wawasan Nusantara menurut Christie Kansil SHMHDKK. A. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. B. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Yang ketiga, ada tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Sumber informasi terdapat di bawah ini. Soal latihan. Yang pertama, 1. Sesuai fungsinya, wawasan Nusantara menjadi motivasi sekaligus dorongan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik sesuai wawasan Nusantara harus A. Menciptakan kebijakan publik yang disukai pemerintah untuk kepentingan kelompok tertentu. B. Memeratakan hak dan kewajiban warga negara untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pembangunan. C. Mengutamakan kebutuhan pemerintah untuk memudahkan dalam penyelenggaraan pemerintah. D. Mengutamakan kepentingan umum untuk mencapai kebijakan yang berwawasan nasional. Nomor 2. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, fungsi wawasan Nusantara adalah A. Pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dan menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara NRI tahun 1945 daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, dan daerah. D. Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembuka UUD Negara RI tahun 1945. 3. Tujuan nasional wawasan Nusantara dalam pembuka UUD 1945 tercantum dalam alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. 4. Hakikat wawasan Nusantara adalah A. Kesatuan dan keutuhan TNI dan Polri, B. Kesatuan rakyat dan pemerintah, C. Kerakyatan, aspek politik dan sosial budaya, D. Keutuhan Nusantara yang menyeluruh dan dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. 5. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam A. Menentukan arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain, B.
menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri. C. Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya. D. Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat daerah. 6. Mengapa kita harus memiliki wawasan Nusantara? 7. Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa menjadi bangsa Indonesia adalah bangsa satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula, serta sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan kedudukan, fungsi, dan tujuan dari konsepsi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. 8. Mengapa wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional? Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.